Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa permisa, jumpa lagi dengan saya, Mikal Masyuri dalam Berita 10. Maksimalkan capaian vaksinasi, Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti terus menyiagakan petugas vaksinator. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah warga mendapatkan vaksin dan meningkatkan capaian vaksinasi booster. Berbagai upaya terus dilakukan Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti guna meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19. Lewat kolaborasi dengan sejumlah stakeholder, keberadaan pos vaksinasi tak hanya di puskesmas, namun juga bersedia di sejumlah titik. Gunanya mempermudah warga mendapatkan vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, menyebutkan, hingga sejauh ini capaian vaksinasi dosis pertama sudah di angka 90% lebih. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua berada di angka 80% lebih. Namun demikian, untuk vaksin booster baru mencapai 40%. Hal tersebut yang saat ini terus dimaksimalkan petugas. Untuk vaksin di Kabupaten Meranti sejauh ini kita yang masih ada itu Pfizer. Itu sekitar 2.000 lebih dosis yang tersedia. Untuk yang lain itu belum masuk ke kita karena memang saat ini dari provinsi masih kosong terkait dengan vaksin yang lain. Kemudian untuk kenapa kok kita stok yang terbanyak itu Pfizer dan yang ada Pfizer, karena Pfizer untuk dosis ketiga itu semua masuk walaupun sudah di Sinovac, antara Sinovac dengan Pfizer itu bisa dilakukan untuk booster. Sementara untuk ketersediaan vaksin, Fahri mengaku untuk jenis vaksin Pfizer tersedia dengan sejumlah 2.000 lebih dosis. Sementara untuk stok vaksin jenis lainnya hingga saat ini masih kosong. Fahri menghimbau bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua agar segera melakukan vaksinasi booster di sejumlah lokasi vaksinasi yang tersedia. Dari Meranti, tim Riau Raya TV melaporkan. Terus dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Clash. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Event pacu jalur ajang uji coba Kecamatan Gunung Toar tahun 2022 baru saja digelar yang diikuti sebanyak 66 jalur. Pacu jalur tahun 2022 ini berlangsung meriah. Kabupaten Kuansing disibukkan dengan event pacu jalur menuju pelaksanaan pacu jalur event nasional pada bulan Agustus mendatang. Saat ini sedang berlangsung pacu jalur ajang uji coba Kecamatan Gunung Toar yang dilaksanakan selama 3 hari. Pada pembukaan pacu jalur dihadiri langsung oleh anggota DPR RI Samsur Rizal. Samsur Rizal sengaja datang ke Kuansing untuk menyaksikan pacu jalur lokal. Biasanya ia menonton hanya pada event nasional dan sangat terkesan dengan pelaksanaan pacu jalur di Kabupaten Kuansing Riau. Sebagai perekat dan pemersatu masyarakat, dan ini tradisi yang perlu dilestarikan. Masyarakat Riau bangga punya pacu jalur. Samsur Rizal akan membawa aspirasi pacu jalur ini ke pusat untuk perbaikan di segala bidang, perbaikan infrastruktur tribun, dan juga untuk mempromosikan ke dunia. Saya memang sudah biasa nonton pacu jalur ini, tapi yang pada peringkat nasional yang dilaksanakan pada setiap bulan Agustus. Tapi pada tingkat lokal seperti ini, kita ingin melihat bagaimana
perbandingan bagaimana respon masyarakat pada kawasan-kawasan lokal seperti pada hari ini di Kecamatan Gunung Par. Kita bisa melihatnya bagaimana respon masyarakat dan bagaimana antusiasme daripada masyarakat di Kecamatan Gunung Par, tentunya masyarakat di sekitar. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana sebetulnya ini adalah sebagai sebuah potensi wisata yang memang patut dikembangkan. Kami menyarankan barangkali apakah pemerintah Provinsi Riau atau pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata kita atau pemerintah Kabupaten Banten ini perlu menyiapkan bantuan fasilitas seperti kami lihat tadi bagaimana sebaiknya dilakukan start itu agar tidak ada yang berulang-ulang untuk menghemat waktu. Jadi ini bisa saja ya dilakukan dengan teknis tertentu, dengan cara yang lebih menggunakan alat yang lebih modern lagi. Ya ini sangat menarik sekali sebagai sebuah potensi yang sangat layak untuk diperhatikan oleh banyak pihak sehingga dia betul-betul menjadi terkesan sangat profesional sekali. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai alat nomor satu bagi masyarakat yang ada di sini dan masyarakat di sekitarnya atau di provinsi ini. Bagaimana dengan persatuan dan kesatuan berpacu jalur bersama ini menimbulkan keakraban persahabatan di antara kita. Kegembiraan masyarakat di Kuantan Sing ini mengikuti event Pacu Jalur yang kita selenggarakan pada event Ajang Uji Coba Kecamatan Gunung Par pada saat ini. Kalau dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, ini jauh lebih besar. Ya. Nah, tahun sebelumnya di sekitaran 50-an jalur yang ikut di event Ajang Uji Coba Tepian Teluk Bayur ini. Tapi pada saat ini mencapai 66 buah jalur yang ikut berpartisipasi. Artinya antusias masyarakat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing desa di Kabupaten Kuan Sing memiliki perwakilan jalurnya untuk berpacu. Dengan lawan sistem diundi dan sistem gugur, perwakilan yang menang akan melaju ke hari selanjutnya sampai pada hari final. Seluruh masyarakat hadir ke tepian Teluk Bayur, Batang Kuantan untuk mensupport jalur masing-masing. Dari Kuantan Singingi, Mutriaga Caniago, tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam olahan makanan berbahan dasar sagu kini bisa Anda nikmati jika berkunjung ke Kepulauan Meranti. Dari beragam produk oleh-oleh tersebut, cookies sagu brownies dan mie sagu instan menjadi produk yang laris terjual. Dijuluki sebagai kota sagu, tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Kepulauan Meranti tanpa menenteng oleh-oleh sagu khas kota Selat Panjang. Di gerai sagu kita Jalan Siak Selat Panjang, beragam olahan makanan berbahan sagu tersedia. Setidaknya ada sekitar 25 jenis olahan sagu, mulai dari jenis kerupuk, mie sagu, kue kering, hingga beragam olahan lainnya.
Jika Anda penggemar mie sagu, saat ini juga tersedia mie sagu instan bujang dengan 2 varian rasa, yakni mie sagu goreng dan berkuah, yang diklaim bebas pengawet. Pemilik gerai, Praptini, mengaku selain mie sagu instan, produk cookies sagu brownies merupakan produk yang paling dicari pengunjung. Sementara untuk harga oleh-oleh sagu tersebut bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp75.000. Tak hanya tersedia di gerainya, seluruh produk olahan sagu juga dengan mudah bisa didapati secara online di marketplace. Ada kecap dulu kita cuakat ini bukan sana geng. Salah satunya di sini yang bestseller kita yaitu mie sagu bujang. Mie sagu bujang nih mie apa nih Pak? Mie sagu bujang itu adalah mie instan yang lengkap dengan bumbunya dan cara mengolahnya. Dan di sini konsepnya kita masih bebas pengawet. Iya. Alhamdulillah soal perizinan kita udah BPOM, udah lengkap semua halal juga. Selain mie sagu tadi ada jenis apa aja lagi yang produk sagu? Selain mie sagu kita ada juga produk dari UMKM seperti seblak sagu, sagu ringan, pisang sagu, yang apa namanya semua sagu, cookies sagu. Dan kita juga dari Meranti kita punya besar dari cookies. Cookies ya, cookies sagu ini apa namanya? Cookies sagu brownies. Untuk mie sagu tadi itu bujang dan beberapa produk olahan sagu ini sudah sampai kemana sih Kak kalau sejauh ini? Alhamdulillah kita udah hampir menyeluruh Indonesia karena kita ikut marketplace. Kita marketplace yaitu Shopee sama Tokopedia. Oh, berarti bisa diberi secara online nggak ya? Bisa dipesan di Shopee atau di Tokopedia. Selain produk olahan sagu, di gerai tersebut juga dijual produk olahan lainnya, kopi Liberica, madu, kerupuk udang, serta beragam jajanan oleh-oleh khas Meranti. Dari Meranti, Muhammad Isnaini, tim Riau Raya TV, melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda? Setiap hari hanya di Riau Raya TV. Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikil Masyuri undur diri. Sampai jumpa.